semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini dalam program Bincang Sastra bersama saya Adinda Dwi Zuratunisa IM 18040402096, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Apa kabar nih kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Oh iya, dalam kesempatan kali ini kita hadir nih untuk berbagi informasi seputar dunia sastra yang bertema multikulturalisme. Dan saya tentunya tidak sendirian, kali ini bersama rekan-rekan saya yang akan menjadi narasumber sekaligus nantinya ada yang menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada narasumber. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan narasumber kita kali ini ada Mas Gempar Indah Waspada dan Mbak Nabila Nur Maulidinrum. Oke, lanjut ya. Kira-kira apa saja sih yang akan dibahas seputar multikulturalisme? Yuk kita simak penjelasan multikulturalisme dari penyaji kita. Silakan. Halo, nama saya Gempar Indra Waspada, saya NIM 110 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian multikulturalisme. Yang pertama adalah secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunikasi dengan kebudayaan masing-masing yang unik. Yang di sini yang dimaksud adalah di sini kita sebagai manusia hidup dalam satu lingkup yang sama tetapi dengan berbeda-beda pemikiran, gender, dan ras. Lalu untuk mengkaji multikulturalisme tidak bisa dilepaskan dari permasalahan mendukung ideologi ini, yaitu politik, demokrasi, keadilan dalam penegakan hukum, kesempatan kerjasama dalam berusaha, dan hak asasi manusia. Yang dimana di dalam multikulturalisme itu sendiri bertujuan untuk menyamaratakan semuanya dan tidak ada yang namanya perbedaan di antara lain hal di dalam masyarakat. Lalu sejarah multikulturalisme. Kemunculan pendidikan multikulturalisme tidak dapat dilepaskan dengan peristiwa gerakan hak-hak sipil yang terjadi pada tahun 1960 di Amerika. Gerakan ini muncul dilatar belakangi oleh adanya praktik-praktik kehidupan yang diskriminatif baik di tempat-tempat publik, di rumah-rumah, di tempat kerja maupun di lembaga pendidikan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Praktik kehidupan yang diskriminatif ini terjadi karena selama tahun 1950 Amerika hanya mengenal kebudayaan yang dominan, yang dimana pada saat itu di Amerika hanya yang diagungkan adalah ras kulit putih dan ras kulit hitam itu dianggap sebagai budak. Oleh sebab itu di tahun 1960 lahirlah yang namanya multikulturalisme, yang dimana bangsa ras kulit hitam di Amerika bersuara untuk menyamaratakan hak-hak mereka yang sama dengan ras kulit putih juga. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang pengertian dan sejarah dari multikulturalisme. Selanjutnya kita alihkan ke Mbak Nabila nih. Bagaimana pandangan multikulturalisme menurut Mbak Nabila? Apakah ada karakteristik tertentu? Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Maulidinrum, NIM 18020402131. Nah, pendidikan multikultural ini memiliki 3 prinsip, yaitu demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Nah, prinsip ini menjadi dasar dari ide, proses maupun gerakan untuk membentuk pendidikan multikultural. Ketiga prinsip ini yang lain saling berkesinambungan serta memiliki tujuan yang sama, yaitu bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan multikultural. Sehingga adanya prinsip ini, pendidikan multikultural ini dapat menjamin semua peserta didik memperoleh perhatian yang sama tanpa membedakan latar belakangnya, seperti contoh warna kulit, etnik, agama, bahasa, dan budayanya, serta tidak membedakan mengenai peserta didik yang cerdas atau bodoh maupun yang rajin atau pintar. Selanjutnya, berorientasi kepada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian. Yang pertama, orientasi kemanusiaan
dijadikan titik orientasi pada pendidikan multikultural dan dianggap sebagai nilai yang menempatkan peningkatan pengembangan manusia, keberadaan serta martabatnya sehingga pemikiran dan tindakan kemanusiaan yang tertinggi. Yang kedua, orientasi kebersamaan atau kooperatif dianggap sebagai sikap terhadap orang lain atau terhadap kelompok dan komunitas. Nah, Darius Drobzhansky berpendapat bahwa kebersamaan merupakan nilai yang mendasari terjadinya hubungan antara seseorang dan seseorang yang lain lebih baik dengan individu maupun kelompok atau komunitas. Nah, hal ini karena adanya kesatuan perasaan dan sikap di antara individu yang berbeda dalam kelompok. Yang ketiga yaitu orientasi kedamaian, yaitu peace. Cita-cita setiap orang yang hidup di tengah masyarakat heterogen. Nah, kedamaian dapat dicapai dengan menghindari kekerasan, peperangan, tindakan mementingkan diri sendiri, dan menghadirkan keadilan. Hal ini dapat membentuk mindset akan pentingnya membangun kehidupan sosial yang harmonis. Selanjutnya, mengembangkan sikap pengakuan, menerima dan menghargai keragaman. Nah, Doman M. Goldnick mengatakan bahwa sikap ini penting untuk diterapkan pada kehidupan sosial. Karena prinsip ini seperti mozaik yang mencakup kehidupan kebudayaan di masyarakat yang lebih kecil dan membentuk masyarakat yang lebih besar. Sedangkan Lawrence A. Belum prinsip ini diperlukan untuk membantu hubungan sosial yang harmonis pada masyarakat yang majemuk. Nah, selanjutnya tujuan pendidikan multikultural. Tujuan awalnya apa sih? Nah, tujuan awalnya itu dapat membangun wacana pendidikan multikultural yang baik di kalangan guru, dosen, ahli pendidikan, serta mengambil kebijakan dalam pendidikan agar bentuk kecakapan dan keahlian peserta didik terhadap materi yang diberikan. Nah, tujuan akhirnya apa? Peserta didik dapat memiliki karakter yang kuat dalam bersikap demokratis, pluralis, dan humanis. Seperti itu. Wah, luar biasa. Itu tadi penjelasan dari narasumber kita seputar multikulturalisme. Dan selanjutnya nih ada rekan-rekan saya juga, yaitu Mas Aldi Febrianto dan Mbak Hanun Karimazai yang akan memberikan tanggapan atau pertanyaan seputar multikulturalisme kepada narasumber. Bagaimana dengan Mas Aldi? Apakah ada pertanyaan atau tanggapan nih? Baik, perkenalkan nama saya Aldi Febrianto, NIM 18020104198. Di sini saya ingin bertanya pada materi, yaitu mengenai apakah manfaat setelah mengkaji masyarakat multikultural ini. Terima kasih. Jawabannya adalah manfaat yang didapat setelah mengkaji mata kuliah masyarakat multikulturalisme sampai saat ini adalah saya menjadi tahu tentang apa itu sebenarnya multikulturalisme, sehingga mengetahui bagaimana cara bergaul dengan individu yang baik dan bagaimana kita tidak memandang seseorang dari gendernya atau rasnya atau warna kulitnya atau apapun itu, dan kita menganggap mereka itu sama seperti kita, adalah seorang manusia. Selain itu, kita juga sebagai calon guru sosiologi bisa menerapkan pendidikan multikulturalisme itu sendiri dalam proses pembelajaran, yaitu dengan tidak membeda-bedakan antara murid satu dengan murid yang lain, yang dimana terkadang ada guru yang beda-bedakan, seperti anak si A ini terlihat lebih pintar karena dia berkulit seperti ini, atau karena dia bersosial seperti ini, dari kalangan sosial yang lebih tinggi maupun bagaimana. Lalu
guru maupun siswa mampu menanamkan nilai-nilai multikulturalisme dan mempunyai karakter yang kuat untuk bersikap multikulturalisme. Itu adalah salah satu tujuan yang dimana saat ini sedang dikembangkan. Terima kasih. Sekarang kita lanjut beralih kepada Mbak Hanun. Bagaimana dengan Mbak Hanun? Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Terima kasih telah memberikan kesempatan bertanya kepada narasumber. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Mbak Nabila. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa istilah multikulturalisme ini bukan hanya sekedar pengakuan terhadap keberagaman budaya, melainkan juga pengakuan yang memiliki implikasi-implikasi politis, ekonomi, dan sosial. Dalam perkembangannya ini, gagasan multikulturalisme dapat dipromosikan sebagai suatu hal yang melekat dalam diri masyarakat global, di mana setiap masyarakat ini memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah konsep dasar tersebut dapat dianggap sebagai asal mula terbentuknya proses karakter pendidikan dalam berbasis multikultural? Para bintang sastra, itu tadi tanggapan atau pertanyaan dari penanya kita, dan selanjutnya akan dijawab oleh narasumber kita. Seperti ini. Ya, benar seperti itu. Karena dalam terbentuknya karakter pendidikan multikultural, kita harus menempuh terlebih dahulu bagaimana gagasan atau prinsip multikultural ini dapat diterima dan digunakan di kalangan masyarakat yang akan menerima dan menjalani pendidikan berbasis multikultural. Yang selanjutnya akan lebih mudah dalam menjalankan prinsip yang dianut pendidikan karakter berbasis multikultural. Karena ketika kita belum melekatkan konsep dasar, maka akan susah dalam melanjutkan paham yang ada dalam pendidikan berbasis multikultural ini. Seperti itu. Sebelumnya Anda telah menyebutkan bahwa terdapat 3 prinsip yang menjadi karakter pendidikan multikultural, yaitu prinsip demokrasi, kesetaraan, dan keadilan, yang memiliki tujuan yang sama dalam karakter pendidikan multikultural. Lalu, apa yang menjadi latar belakang bahwa ketiga prinsip tersebut memiliki tujuan yang sama dalam pendidikan multikultural? Yang menjadi latar belakang mengapa ketiga prinsip ini memiliki tujuan yang sama, karena belajar pada pengalaman pendidikan terdahulu, yaitu pada saat lembaga-lembaga pendidikan di beberapa negara seperti Amerika, Kanada, dan Jerman tidak memberikan tempat kepada anak dari keluarga kulit hitam dan atau keluarga imigran. Nah, mereka tidak memberikan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan kepada anak dari keluarga imigran dan keluarga berkulit berwarna. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Baik, jadi ketiga prinsip tersebut terbentuk oleh adanya faktor pengalaman dari pendidikan terdahulu yang bertentangan dengan konsep multikultural, sehingga pada saat ini pendidikan lebih difokuskan pada konsep multikultural yang lebih mengutamakan keadilan hak anak dalam pendidikan. Benar begitu? Iya, benar begitu. Para bincang sastra, lengkap sudah tema yang kita bahas kali ini, mulai dari pengertian, ada sejarah, lalu karakteristik dan tujuan dari multikulturalisme. Dan untuk rekan-rekan saya dari narasumber dan penanya, saya ucapkan terima kasih telah berbagi ilmu serta informasi seputar multikulturalisme kepada kita semua. Tak terasa sudah habis waktu kebersamaan kita. Saya Dinda, pamit undur diri dari podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.